Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kami Wandara Farm, Beli Segar Ambarawa. Saya Fauzi atau Ozi. Ya, gimana kabar teman-teman? Semoga tetap dalam fighting, tetap dalam kesehat, selalu ditambah rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Oke, pada konten hari ini kita akan membedah cara pemberian pakan, mulai dari bibis pakan sampai nanti ke teknik pemberian pakan. Dan pada kesempatan ini kita akan pakai sampel kolam saya nomor 10. Nanti ada kolam nomor 10. Nah, itu nanti sementara data di kami itu kurang lebih satu kolam ada 900-an ekor, dan sekarang posisi di 1 kilo isi 3540 ya, 3540, dengan asumsi penghitungan kami dalam kolam itu kurang lebih ada 26-27 kilo atau biomasanya 26 sampai 27 kilo. Dengan dalam artian kalau saya diukur segitu, ukur sekilo isi 35, 30, 40, itu saya menggunakan feeding rate dari biomasanya adalah 7%, 6-7%. Nah, di sini 6-7% itu apa? Jadi porsi makan sehari lele saya yang ada di kolam nomor 10 adalah 7% dari berat badan, atau ketemu kurang lebih 1,8 kilo lah, 1,8 kilo. Nah, pada itu kami bagi sehari 3 kali dengan sistem pembagian pakannya adalah pagi kurang lebih jam 9, jam 8, 9, 10, terus nanti jam 4 sore, jam 3 atau bakso asar, terus nanti malam kurang lebih jam 9, jam 10 malam. Jadi sehari saya memberi makan 3 kali, sekali lagi dari jam 9, jam 3, jam 9 malam lagi. Asumsinya per 6 jam kita memberi makan. Oke, kita sekarang akan kasih tahu cara bibis pakan atau memberi pakan. Dan untuk pembibisan pakan kita pada kesempatan ini kita menggunakan yang pertama adalah amino liquid. Ini merangsang nafsu makan, dari booster juga sama. Terus yang kedua adalah Vita liquid. Ini untuk memacu pertumbuhan. Nah, efeknya kalau dua-duanya dipadukan, nanti daging lelenya akan semakin gurih. Lele semakin cepat pertumbuhannya. Terus dagingnya antep. Jadi kalau ditimbang antep, rasanya enak. Itu akan memengaruhi saat nanti kualitas saat kita jual ke konsumen langsung. Nah, di sini kita siapkan ini ya, Vita liquid, amino, terus nanti kita ada gelas ukur, terus kita sampel pakannya kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo air ya, air putih. Nah, yang pertama adalah kita buat ini dulu, buat campurannya. Kita siapkan air, ini 1 kilo pakan, airnya kurang lebih ya 200-an mili kita airnya, nah, plus minus lah 200 mili. Terus 1 kilo pelet, ini menggunakan amino 1 tutup botol. Aminonya 1 tutup botol seperti ini. Amino dulu ya, amino 1 tutup botol. Oke, 1 tutup dulu biar nggak tumpah. Terus kemudian kita aduk dulu, setelah kita aduk tercampur, kemudian masukkan Vita liquid. Vita liquid ini juga sama, 1 tutup botol. Oke, aduk lagi, aduk ya, tercampur ya, ini rata ya, tercampur rata seperti ini. Terus kita timbang pakannya. Nah, ini kurang lebih 1 kilo ya ini ya, nah, 1 kilo. Nah, ini 1 kilo, ini kurang lebih 1 kiloan. Kita timbang kurang lebih 1 kilo. 1 kilo kurang ini, enggak, kita paskan 1 kilo. Oke, sorry. Oke, ini 1 kilo ya, sudah 1 kilo. Kita masukkan ini kan 1 kilo pelet. Tadi dapat campuran ini 200 ml. Kita aduk lagi. Kita campur seperti ini. Nah, oke, setelah tercampur seperti ini kita aduk rata. Pastikan semua pelet sudah kena ini tadi campuran amino Vita liquid. Diaduk rata.
dan kita tunggu kurang lebih 15 sampai 30 menit, 15 sampai 30 menit sampai apa? Sampai lunak. Jadi fungsinya bibis ini melunakkan pelet. Karena pelet kalau dari pabrik itu biasanya keras ya. Kita gunakan untuk biar lebih lunak, akar lunak nanti saat dimakan lele nanti mudah dicerna oleh lele. Kenapa? Karena lele adalah hewan yang termasuk pendapat kami itu adalah usus pendek. Jadi dia harus cepat untuk mencernanya, untuk memudah mencernanya. Nah ini kalau kita empuk di dalamnya, otomatis lelenya mudah untuk mencerna. Ini kita tunggu 30 menit ya, 15-30 menit lagi sampai lunak, baru kita berikan ke lele. Oke, kita cek sudah lunak belum peletnya. Nah, kayaknya sudah lunak nih, sudah lunak ya. Kita timbang tadi 1,8. Misalnya kalau saya jam pagi saya kasih di kurang lebih di 7 on, nanti sore cuma 4 on, sisanya nanti malam juga 7 on. Jadi kita akan timbang ini ya 1 kilo ya. Ini sudah kita nolkan kalau pakai alat ember seperti ini. Tujuan basah saya Pak. Nah ini tujuan basah. Terus sedikit lagi. Tanyakan. Ya tujuan ya. Oke. Ini kita tujuan kita berikan untuk kolam nomor 10 ya. Oke kita berikan nomor 10. Ini kolam saya nomor 10 bisa dilihat. Kolam nomor 10. Oke. Nah ini lele ini per kilo kurang lebih di 35-40-an lah ini. Nah, untuk pemberian pakan sebisa mungkin ini tekniknya ya. Tempatnya ini dia agak lebar seperti ini. Jadi saat kita nanti berikan nanti lebih mudah. Terus yang kedua, tempatnya ini jangan di luar seperti ini, jangan di luar. Di luar seperti ini nanti resiko jatuh. Kalau orang bisnis ibaratnya satu butir ini akan dihitung. Usahakan dia di atas kolam seperti ini, seperti ini. Atau itu posisinya seperti ini. Kadang kalau orang memberikan makan cuma di satu titik, kalau kita enggak, kita akan mencoba untuk yang namanya memecah dulu. Kita pertama kita sedikit dulu ya seperti ini. Kita buang di pojok sana dulu. Nah, kita sedikit dulu. Setelah sudah seperti ini kita buat. Nah, kecepatan dalam memberikan perlu. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu. Udah langsung kita tunggu dulu. Kecepatan dalam membagikan harus. Nah, kita tunggu dulu. Sudah mulai kelihatan habis, baru lagi. Jangan ke satu titik, upayakan untuk ke beberapa titik merata. Jadi lele nanti efeknya apa? Besarnya bareng, atau bisa dikatakan juga jarak antar lele tidak begitu jauh. Yang satu lengan, yang satu masih satu kelingking. Itu pertumbuhan yang kurang bagus. Kalau bisa rata. Kalau kita sesuai feeding rate, kita tidak usah nunggu lemas. Lele tidak usah nunggu lemas, nanti lelenya otomatis kalau kita pas feeding rate kita, lelenya akan lemas seperti ini. Artinya seperti ini, dia sudah mulai kenyang. Itu gunanya dari feeding rate. Feeding rate siapa yang menemukannya juga kurang tahu. Mungkin profesor-profesor, kalau saya petani hanya tinggal memakai aja. Nah, kadang kita keasikan, kita tidak hitung, nah memberi pakan seperti ini. Lelenya sudah ibaratnya sudah super kenyang, masih kita kasih terus. Bahkan
pelet yang belum dibibis kita kasihkan langsung. Kalau untuk di kolam terpal sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini nanti pelet saat masih kering masuk ke perut ikan, ibaratnya ini ada 5, kalau di perut ikan dia akan mengembang bisa menjadi lebih besar lagi, akhirnya lele kekenyangan, atau kita akan lihat lele yang namanya lele sampai pagi-pagi ngambang dan sebagainya, itu karena faktor itu tadi kekenyangan dia. Kekenyangan. Kalau kita bisa hitung pakai feeding rate, pakai rumus, itu insya Allah lele kita tetap akan sehat. Terus selanjutnya untuk pelet ya, gunakan pelet yang protein standar, paling enggak proteinnya di 31-30. Mas, mahal itu? Enggak, kenapa enggak mahal? Karena nilai jual lele kita masih di angka di atas 17.000, di 17-16 itu masih untung. Kenapa? Kalau kita SDR 1:1 aja, lele 1 kilo, pelet 1 kilo insya Allah akan jadi daging kurang lebih 0,9 atau di 1 kilo daging. Kita modal 12.000, 11.000, masih punya keuntungan 400 kali jumlah. Kalau kita punya kolam banyak, kita bisa setting, kita bisa buat frekuensi seminggu sekali panen. Katakanlah panen di angka 70 kilo aja, dengan keuntungan asumsi per kilonya 4.000. Kita ada pemasukan 280.000 kali berapa sebulan, panen 4 kali. Kita ada tambahan kurang lebih 1 juta. Terus kalau pengen lebih lagi, perbanyak kolam, nanti insya Allah pendapatan kita nambah. Apalagi kita sudah bisa nanti feeding rate sudah lengkap, budidaya bagus dan sebagainya, insya Allah keuntungan akan lebih. Apalagi kita bisa main olahan, bisa main keripik, lele goreng, lele bakar dan sebagainya. Itu gambaran tadi, mulai dari kita persiapan kurang lebih pakan 1 kilo, amino liquid 1 tutup botol, vita liquid 1 tutup botol, terus nanti airnya 200 ml, kita pipis seperti tadi, tunggu 30 menit, berikan ke lele dengan cara pembagian yang rata. Nanti insya Allah lele akan cepat bertumbuh, dan kualitas daging di video-video lain sudah kita lihat videonya, bahwasanya dagingnya lebih bersih. Bahkan ada beberapa yang berani makan langsung daging dari kita full pellet, apalagi menggunakan sistem pemberian pakan multivitaminnya amino liquid, vita liquid. Ini konten kami pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, sukses selalu untuk panjenengan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.